Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Palopo. Kembali kita berkumpul di dalam doa persekutuan, doa Rabu. Kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari mengarahkan setiap hati dan pemikiran kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 139 ayat 23a, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku." Mari datang berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar layak untuk datang di hadapan Tuhan? Tuhan yang melayakkan kita. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, "Selidiki aku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh diperkumpulkan Tuhan untuk memuji Tuhan melalui doa Rabu. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, mengarahkan setiap hati dan pemikiran kami untuk benar-benar sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan doa persekutuan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai pada akhirnya, dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran bagi kita dan membawa kita mengenal kebenaran itu sendiri. Firman menjadi manusia demi kita yang berdosa. Mari mengangkat pujian yang berkata, "Firman menjadi manusia."
menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagimu. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menjadi manusia, menjadi sama seperti kami, bahkan menjadi rapuh, sehingga tidak ada alasan buat kami menolak Engkau dekati karena takut. Terima kasih Engkau menjadi manusia, sehingga Engkau yang tidak kelihatan, Engkau yang besar itu, yang tidak terselami itu, kehendak-Mu, pengajaran-Mu, bisa kami mengerti lewat ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Biarlah firman-Mu menyelidiki hati kami. Menunjukkan bagian-bagian yang gelap, yang salah dalam hati kami. Kami izinkan itu. Karena kami tahu Engkau yang paling mengenal kami. Engkau juru selamat kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan malam ini saya bacakan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat Alkitab pertama yang saya kenal, jauh sebelum saya percaya Tuhan. Karena waktu kecil, di rumah tetangga itu,
ada lukisan Yesus yang sedang mengetuk pintu dengan ayat ini di bagian bawahnya. Jadi sejak SD sampai SMP saya akrab dengan ayat ini. Karena hampir tiap hari saya main ke rumah tetangga, ya. Itu anaknya itu teman bermain saya. Saya pernah bercanda tentang lukisan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ke teman saya ini, itu Yesus itu mainnya terlalu malam ya. Jadi mamanya marah, kunciin pintu, tidak mau bukain pintu buat Yesus. Siapa sangka saudara, kelak kemudian saya menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi rohaniwan Kristen yang sering mengkhotbahkan ayat ini. Sebuah ayat yang kaya dengan mutiara-mutiara rohani. Malam ini saya ingin mengajak kita membuka hati untuk satu mutiara dari ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bukan bahwa di dalam lukisan yang terkenal ini Yesus itu sedang mengetuk sebuah pintu yang tidak ada gagangnya di bagian luar. Ya, saudara-saudara, ini adalah pintu zaman kuno di mana tidak ada gagangnya sehingga tidak bisa dibuka dari luar. Pintu seperti ini hanya bisa dibuka ketika si penghuni rumah itu mengangkat balok kayu yang mengunci pintu itu dari dalam. Jadi hanya penghuni rumahlah yang bisa membuka pintu ini dan mempersilahkan orang yang di luar itu masuk. Nah, dalam konteks seperti ini, saya ingin menggarisbawahi satu pesan penting dari ayat ini. Sebagai pesan Advent kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, masa Advent itu adalah waktunya untuk kita itu membuka hati kita buat Tuhan Yesus. Karena Yesus itu tidak akan pernah masuk dengan memaksa. Dia bukan polisi yang mendobrak pintu untuk menangkap penjahat. Yesus ingin kita membuka pintu hati kita secara sukarela dan mengizinkannya, mempersilahkannya masuk. Bahkan Yesus itu menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya itu dengan kehendak bebas. Sehingga kita ini bisa menerima atau menolak kasih yang Ia tawarkan kepada kita. Kita bebas untuk membuka pintu hati kita atau menutup pintu hati kita buat Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat seseorang itu enggan ya membuka pintu rumahnya? Tentu bisa bermacam-macam sebabnya. Tapi salah satu adalah mungkin karena isi rumahnya itu sedang berantakan, sedang kotor. Nah, seperti itu juga hati kita, saudara-saudara. Kadang kita itu menutup hati kita dari Tuhan karena kita sadar isi di dalamnya ini sedang berantakan, sedang kotor. Kita merasa malu, kita merasa bersalah, sehingga kita takut mengizinkan Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Waktu kita berbuat dosa, kita itu sering menutup diri kita dari Allah. Juga kadang dari orang lain. Tanpa sadar itu cara kita menghukum diri sendiri ya. Kita menilai diri kita jahat, buruk, sehingga kita percaya Tuhan itu pasti tidak mau deket-deket dengan kita. Kalaupun Tuhan itu mau deket-deket dengan kita, pasti untuk menghukum kita. Tanpa sadar, saudara-saudara, banyak orang itu berpikir atau merasa seperti itu. Dan sangat mungkin kita juga merasa atau berpikir seperti itu. Maka saya percaya ayat ini, Wahyu 3 ayat 20 ini, merupakan kabar baik buat kita. Karena Bapak Ibu, kalaupun kita itu menutup diri kita, menutup hati kita untuk Tuhan Yesus, ketahuilah, Yesus itu tetap mau mengetuk pintu hati kita.
Pesan ayat ini adalah Yesus itu Allah yang terus menerus mengetuk pintu hati manusia. Bapak Reformasi John Calvin menafsirkan ketukan Yesus di ayat ini sama dengan ketukan kekasih di dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 2 itu. Sebuah ketukan yang terus menerus, yang sangat ingin dibukakan pintu oleh kekasihnya itu. Seperti itu ketukan Yesus di dalam ayat ini. Yesus mau kita mengetuk pintu dan mempersilahkan dia masuk, supaya Yesus bisa masuk lalu makan bersama-sama dengan kita. Sebuah gambaran tentang relasi yang sangat erat, yang sangat hangat. Bapak Ibu Saudara, masa Advent mengundang kita untuk membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk Yesus. Baik pintu depan kita, juga pintu ruangan-ruangan hati kita. Karena kadang-kadang kita itu mau membuka pintu depan, tapi kita masih menutup pintu-pintu ruangan hati kita. Karena seringkali kita sendiri takut menghadapi gelapnya atau kacaunya situasi kondisi di dalam ruangan-ruangan hati kita itu. Masa Advent mengundang kita membuka pintu hati, lalu kita sendiri dengan berani masuk ke dalam ruangan-ruangan hati kita itu bersama Yesus. Supaya terang Natal itu, sukacita Natal itu bisa memenuhi setiap sudut hati kita yang tersembunyi dan yang gelap itu. Maukah kita saudara-saudara? Amin. Selamat menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati dan memakai kita jadi berkat.